Selamat datang kembali di Dreamland. Ini adalah episode ketiga series Made yang berjudul Seaclass. Setelah di episode kedua, kita melihat Alex yang kesusahan dalam pengadilan dan Daniel yang akhirnya kembali lagi ke pelukan suaminya. Tanpa berlama lagi, kita langsung lanjutkan Made Seaclass. Alex menjalani hari-hari menuju sidangnya dengan mendatangi kursus untuk para orang tua muda. Setelah selesai dengan kelasnya yang memuakan itu, ia dijemput oleh Dennis. Dennis membawakan Alex kopi dan meyakinkan Alex bahwa kehadirannya di kelas itu akan memudahkan Alex nantinya di ruang sidang. Dennis lalu membawa Alex kepada Howie, seorang pengacara properti yang bisa memberi Alex sedikit saran agar Alex bisa memenangkan sidangnya. Howie mengatakan bahwa akan sangat susah bagi Alex untuk mendapatkan hak asuh penuh. Walaupun Alex adalah pengasuh utama Maddie selama ini, setelah Alex membawa kabur Maddie dari Sean selama 72 jam. Namun Howie menyarankan agar Alex bisa mendapatkan pernyataan saksi yang bisa menguatkan fakta bahwa Sean telah melakukan KDRT kepadanya. Dan Alex hanya punya ibunya yang mungkin pantas dijadikan saksi. Howie juga menyarankan Alex untuk mendapatkan bukti bank sebagai jaminan finansial agar ia dianggap layak merawat Maddie. Setelahnya, Alex selalu datang terlambat ke kantor Yolanda untuk yang kesekian kalinya. Yolanda sudah menantinya dengan tugas untuk membersihkan rumah pindahan bersama Kiara, partner kerjanya, yang semaunya sendiri dan sangat menjengkelkan. Kini Alex dan Kiara sudah sampai di rumah yang harus ia bersihkan. Rumah itu sangat bau dan kotor, yang berkali-kali membuat mereka sendiri mual. Sayangnya, karena senioritas Kiara, Alex bahkan kedapatan membersihkan dapur dan kamar mandi. Alex harus berurusan dengan kotoran dan bangkai, yang akhirnya membuatnya muntah. Di saat itu, Alex sangat ingin menyerah. Namun ia juga tahu, ia tak punya pilihan lain. Alex lalu pulang dengan menaiki bus yang melewati Bar Swan, tempat Sean bekerja. Di sana, Alex melihat bahwa Sean kembali mabuk. Alex marah. Ia lalu menghampiri Sean dan memarahinya tentang sikap Sean yang tidak bertanggung jawab kepada Maddie dengan tetap mabuk. Sementara Maddie ditinggalkan kepada Doreen, ibu Sean yang pecandu narkoba itu. Namun Alex justru mendapatkan amukan dan cacian dari Sean, yang kemudian mengusir Alex pergi dari sana. Esoknya Alex kembali ke kursus orang tua, yang hari ini membahas tentang pentingnya kestabilan dalam keluarga. Bahasan itu tentu membuatnya sedih, dan menyadari bahwa itulah yang tak bisa ia berikan kepada Maddie. Alex khawatir dengan perkembangan mental dan akademikal Maddie ketika orang tuanya harus berpisah di usia Maddie yang masih sangat kecil. Alex lalu menyelesaikan kursus itu dan ia dijemput ibunya untuk selanjutnya datang ke bank. Sambil Alex mengurus bukti banknya, Paula terus bercerita bahwa ia mendapatkan kesempatan berpameran dari Faye, seorang kurator terkenal yang baru ia kenal. Mereka lalu pergi ke rumah subsidi yang baru Alex dapatkan dari dinas sosial. Alex tak menyangka rumah yang ia dapatkan ternyata seburuk itu. Apalagi ia harus bertetangga dengan mantan narapidana yang jelas membuatnya khawatir tentang keselamatan Maddie. Namun Paula terus meyakinkannya bahwa ia tak punya pilihan lain.
Mereka lalu pergi ke rumah Larry, rumah sepupu Paula, di mana furnitur nenek Alex disimpan untuk Alex pakai di rumahnya yang baru. Di perjalanan, Alex memberi Paula surat pernyataan KDRT yang harus ditulis Paula untuk bahannya nanti bersidang. Sesampainya di rumah Larry, mereka langsung pergi ke gudang untuk mengambil barang-barang. Di sana ada Obelis, sebuah tugu kecil karya Paula di masa lalu. Mereka akhirnya membawa Obelis itu bersama dengan barang-barang lainnya. Mereka lalu membawa Obelis itu ke Faye. Faye kaget dengan kehadiran Paula dan barang itu. Faye lalu menjelaskan bahwa Paula telah salah paham dengan omongannya dan jelas menolak Obelis dipasang di sana. Paula jelas sangat sedih. Alex lalu menghiburnya dengan menjanjikannya pameran di kemudian hari. Untungnya, Paula sedikit terhibur dengan itu. Alex lalu kembali ke rumah subsidinya. Ia memasukkan semua furnitur itu, dibantu oleh Basil, pacar baru Paula. Ketika usai, Paula mengajaknya untuk makan burger dan minum bir. Alex awalnya menolak, karena ia harus bekerja. Namun setelah ibunya menjanjikan formulir itu diisi di sana, Alex akhirnya ikut. Mereka akhirnya pergi untuk makan dan minum. Alex sangat kaget ketika Basil membuatnya harus membayar bil seharga $37 itu. Sebagai bayaran, Basil dan Paula telah membantunya pindahan. Alex lalu jujur bahwa ia hanya punya $6. Alex jelas sangat marah dengan perlakuan itu. Apalagi ibunya ternyata belum juga mengisi formulirnya. Alex lalu marah kepada ibunya yang tak pernah sanggup memahaminya, bahkan di kala sulit yang kini dijalani Alex, yang membuat Alex mengatakan ibunya sebagai ibu yang paling buruk di dunia sebelum ia berlalu pergi dari sana. Setelahnya ia mendatangi kursus orang tua di hari itu, sebelum Ethan mengabarinya bahwa Sean menghilang beberapa hari, dan Doreen juga tak tahu di mana keberadaan Sean. Alex merasa tahu kemana Sean pergi. Ia lalu pergi ke sebuah hutan di mana mobil Sean terparkir di sana. Alex lalu masuk ke hutan itu yang ternyata adalah pinggiran pantai. Sean ada di sana, terduduk sendirian, merenungi hidupnya sambil menikmati kokain seperti ibunya dulu. Alex memaksa mengantarnya pulang, tapi Sean justru balik bertanya, apa sebab hilangnya cinta Alex kepadanya? Namun Alex tak bisa menjawabnya. Sean lalu menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Alex bahwa ia akan berusaha menjadi ayah yang lebih baik bagi Maddie. Alex lalu mengantar Sean pulang. Di sana, ia juga memanfaatkan kesempatan untuk sebentar saja mencium Maddie. Sebelum Alex pulang, Doreen sedikit menyesali perbuatan Sean kepada Alex, yang kasar dan tak bertanggung jawab kepada keluarga kecilnya. Kini di depan pengadilan, Dennis menanyai Alex tentang surat-surat yang diminta Howie untuk Alex persiapkan saat itu. Formulir dari ibunya jelas tak ia dapatkan. Surat kursusnya pun tak Alex ambil, sebab harus mengurus Sean sebelumnya. Jelas hal itu akan sangat memberatkan Alex. Namun tiba-tiba, Sean memanggilnya bicara. Sean berterima kasih atas kepedulian Alex terhadapnya, dan Sean memberitahu Alex bahwa ia akan mencabut gugatannya. Sean juga tak menginginkan hak asuh Maddie, semenjak ia sendiri tahu bahwa ia tak akan becus mengurus Maddie. Apalagi Sean tak ingin ibunya terus mengurus Maddie, yang Sean tahu dengan kecanduan ibunya terhadap kokain.
tak akan pernah baik bagi perkembangan Medi. Mereka pun sepakat untuk berbagi hak asuh. Medi kini pulang ke rumah baru ibunya. Dan sedikit kejutan, Paula ternyata tanpa sepengetahuan Alex telah melukis kamar Medi dengan sangat indah. Seolah Paula sedang menyatakan kasih sayangnya yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan cerita pun tamat.